atau binasa. Publish or perish diambil dengan tujuan memberikan informasi terkait bagaimana cara dan strategi yang tepat sebagai lawyer dalam melakukan publikasi baik melalui media konvensional ataupun media milenial. Apakah kita sebagai lawyer advokat mau publish or perish tergantung pilihan kehidupan masing-masing. Jadi teman-teman kalau sudah mau masuk ke dunia publikasi, lawyer fee kita, honorarium kita, itu bukan untuk kita saja. Kita harus berbagi dengan media. Itu kuncinya, the power of sharing. Sekarang pertanyaan intinya adalah, apakah kita sebagai seorang lawyer atau calon lawyer, mungkin dari di sini ada yang belum lawyer juga, yang belum disumpah juga, atau masih kuliah di Fakultas Hukum, mau publish or perish. Jadi pilihannya ada di kita. Kita mau melakukan apa? Ini adalah profesi terhormat kita. Kenapa nggak kita do the best di sini? Kita harus banyak belajar, banyak diskusi, nyari role model yang bisa membuat kita akan sama dengan mereka, dan lain-lain, dan lain. Ini leg spesialisnya mencoba, karena judulnya Celebrity Lawyer, makanya saya mencoba beberapa case dari yang kita handle, kita tuangkan di sini. Di sini kalau teman-teman atau sahabat-sahabat Zona Hukum lihat, ada 1, 2, 3, 4 mungkin. Kenapa saya masukkan? Karena judulnya saja Celebrity Lawyer. Artinya definisi celebrity nanti kita bahas, advokat handal kita bahas, kemudian positioning supaya kita juga punya segmentasi. Kita nanti akan belajar sama-sama belajar marketing di sini. Di sebelah kiri teman-teman, mungkin di situ teman-teman bisa lihat kan, ada Kaseto, ada Barbie Kumalasari, kebetulan kasus-kasus yang ijazah palsu kemarin itu kan, itu lagi rame-ramenya tahun 2020 atau 2019 antara itu mungkin. Kemudian yang di tengah kalau teman-teman lihat itu ada kasus perdata di pengadilan, dan kita diberikan kuasa oleh mantan gubernur DKI namanya Ahok gitu kan. Waktu itu gugatan class action hampir sekitar 380 kepala keluarga dipindahkan dari sebuah tempat yang namanya Tebet, Bukit Duri, dipindahkan karena mau dilebarkan sungainya di Ciliwung situ, di depannya Kampung Melayu. Jadi bagaimana 380 kepala keluarga, kalau misalnya satu keluarga isinya 4 orang, berarti hampir sekitar 1.200-an orang yang dipindahkan secara masif ke sebuah tempat yang namanya apartemen Cakung di Jakarta Timur. Namun dalam kenyataannya tidak mudah begitu saja teman-teman, sahabat-sahabat Zona Hukum. Mereka melakukan gugatan karena mereka bekerja di daerah selatan, di Kampung Melayu, dan sekarang dipindahkan ke sebuah tempat di Jakarta Timur, padahal nggak terlalu jauh sih. Dan waktu itu Gubernur Ahok menyediakan unit lumayan bagus, 5 lantai apartemen tersebut, dan sudah disediakan kasur, televisi, lemari, dan lain-lain. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya gugat class action berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sahabat-sahabat Zona Hukum mungkin akan melihat ini gugatan perdata terlama sebenarnya. Bayangkan mungkin bagi teman-teman, sahabat-sahabat Zona Hukum yang sudah berprofesi sebagai lawyer, kasus perdata itu berapa lama sih? Paling lama mungkin 6 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan. Bahkan kalau tanpa kehadiran dari tergugat, bisa 3 kali sidang first time. Ini sampai 2 tahun. Kemudian yang berikutnya ada, waktu itu kita handle di pengadilan Tipikor, itu Angelina Sondah ya, dan cukup menyita perhatian publik juga. Kemudian paling ujung adalah terkait dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, narkotika, pasal 114 ayat 2. Jadi teman-teman kalau mau fokus di dunia public figure, nanti harus mempelajari 3 payung hukum saja sebenarnya. Kalau memang mau fokus sebagai celebrity lawyer, itu hanya fokus di 3 payung hukum. Pertama di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, pasalnya hanya 3 teman-teman biasanya. Itu pasal 127 sebagai end user, 112 hampir sebagai end user juga, tapi hukumannya berbeda karena bisa sampai 20 tahun kalau ayat 2. Kemudian 114 ayat 2 sebagai pengedar kalau ada bukti transaksinya. Dan terus terang Steve Emanuel terlambat juga datang ke kita. Artinya sidang sudah sampai dakwaan dibacakan, tiba-tiba memberikan kuasa ke kami, kira-kira begitu. Akhirnya kita berjalan setelah dakwaan dibacakan. Dan namanya dakwaan, mungkin teman-teman yang
sudah berkecimpung di dunia advokat itu sudah ngelok, sudah mengunci. Artinya itulah yang akan diputuskan oleh majelis hakim. Tidak mungkin ditambah ataupun dikurangi lagi, kan begitu. Tidak mungkin ditambahkan pasal 127 di situ. Dan Steve Emanuel didakwa dengan pasal 112 ayat 2 dan 114 ayat 2 karena alat buktinya kokain di atas 5 gram. Bahkan sampai kiloan, ini luar biasa. Nanti saya jelaskan trik-triknya supaya Steve Emanuel tidak didakwa dengan pasal 114 ayat 2 karena itu bisa hukuman mati. Di sebuah target market itu butuh promotion, teman-teman. Bagaimana orang tahu bahwa kita seorang lawyer, itu dulu aja. Bagaimana tetangga tahu bahwa kita adalah lawyer, kita adalah advokat. Bagaimana orang tahu, teman SD dan lain-lain, bahwa kita adalah seorang advokat kalau kita tidak melakukan promotion atau publikasi. Kemudian di kotak ketiga adalah public speaking. Mungkin, wah saya kan biasa ngomong gitu ya. Betul, tapi harus terstruktur. Contohnya begini, apa sih definisi public speaking? Public speaking adalah bagaimana kita bisa berbicara di depan publik at least 5 orang. Jadi kalau kita ngobrol ngopi cuma 2 orang itu bukan public speaking. Jadi kalau 60 media berarti ada 120 orang. Dan pertanyaannya pasti beda-beda. Kalau kita tidak bisa mengontrol kalimat kita, itu akan jadi bias, akan jadi obscure libel kalau bahasa hukumnya. Nggak jelas gitu loh. Makanya perlu latihan, karena pada saat teman-teman menghandle sebuah kasus yang viral, teman-teman sudah mengerti cara menghadapi media itu bagaimana. Karena pertanyaan kan nggak mungkin kita minta dulu. Tolong dong kirimkan dulu pertanyaannya ke kami, baru nanti kita jawab. Kan nggak gitu. Jadi pada saat mereka nanya, kita harus jawab. Media ini nanya, kita harus jawab. Pasti pertanyaannya kan beda-beda. Metro TV nanya A, TV One nanya B, Trans TV nanya C, RCTI nanya D, RTV nanya apa, sosmeddetik.com nanya apa, okejon.com nanya apa, dan lain-lain, dan lain-lain. Artinya kalau kita tidak bisa runut dalam melakukan sebuah bicara di publik, itu akan sebenarnya menjadi backfire bagi klien kita. Klien kita pun akhirnya nggak puas. Ujungnya apa? Kita akan dicabut kuasanya oleh klien tersebut. Makanya kita harus latihan, dan latihan. Banyak belajar itu salah satunya di situ. Dan public speaking itu adalah materi tersendiri. Nanti mungkin suatu saat Mbak Gesti akan bikin materi public speaking. Karena public speaking itu sebenarnya mahal. Di GRP, John Robert Power, itu kursus public speaking saja, itu bayarnya hampir 32 juta. Cara berbicara di depan umum. Cara membuat audiens itu mengerti apa yang kita ceritakan. Itu butuh waktu dan butuh biaya besar. Latihan, dan latihan. Latihannya di mana? Ya di depan kaca, di kamar mandi, ngomong sendiri, silakan aja. Nah, saya ini salah satunya lagi melakukan pengejawatan public speaking nih sebenarnya nih. Jadi bagaimana berbicara di depan publik. Karena di atas binasa. Publish or perish diambil dengan tujuan memberikan informasi terkait bagaimana cara dan strategi yang tepat sebagai lawyer dalam melakukan publikasi baik melalui media konvensional ataupun media milenial. Apakah kita sebagai lawyer advokat mau publish or perish tergantung pilihan kehidupan masing-masing. Jadi teman-teman kalau sudah mau masuk ke dunia publikasi, lawyer fee kita, honorarium kita, itu bukan untuk kita saja. Kita harus berbagi dengan media. Itu kuncinya, the power of sharing. Sekarang pertanyaan intinya adalah, apakah kita sebagai seorang lawyer atau calon lawyer, mungkin di sini ada yang belum lawyer juga, yang belum disumpah juga, atau masih kuliah di Fakultas Hukum, mau publish or perish. Jadi pilihannya ada di kita. Kita mau melakukan apa? Ini adalah profesi terhormat kita. Kenapa nggak kita do the best di sini? Kita harus banyak belajar, banyak diskusi, nyari role model yang bisa membuat kita akan sama dengan mereka, dan lain-lain. Terima kasih Pak Firman, luar biasa sekali materinya. Silakan untuk peserta yang ingin bertanya, nyalakan raise hand atau langsung menyalakan mikrofon. Saya ingin bertanya terkait masalah honor dari seorang lawyer. Tadi sempat disampaikan dalam materi bahwa kita itu
harus mementingkan ini, maksudnya kepercayaan klien terlebih dahulu dibandingkan dengan fee untuk lawyer. Tapi di satu hal lain itu kan tadi Pak Firman sempat bilang, nah bahwa fee-nya itu jangan sampai menjolimi diri kita. Nah, saya ingin penjelasan lebih lanjut sih dari Pak Firman. Terima kasih. Oke, terima kasih.